Bab 11. Bertemu seorang putri. Sudah lebih baik kita kembali saja dulu membawa jasad saudara Yan Hao dan Paman Yan Ji pulang ke rumah, biar patriark yang akan memutuskan langkah selanjutnya, ucap Yan Li kepada kedua adiknya. Kalau itu keputusan kakak, baiklah kita akan kembali, jawab Yan Ma. Setelah itu mereka langsung memerintahkan kepada para bawahannya yang tersisa untuk segera membawa jasad tuan muda Yan Hao dan Paman Yan Ji pulang ke kota Lange. Hei kalian semua, bawa jasad tuan muda dan paman tetua menuju pulang ke kota. Baik tuan, jawab mereka serempak. Hingga beberapa menit kemudian, kini mereka semua mulai pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Chen Feng, saat ini dia belum selesai dalam kultivasinya, sudah hampir 3 hari Chen Feng berkultivasi tapi belum ada tanda-tanda akan selesai, hingga sudah 10 hari terlewati barulah Chen Feng selesai dalam kultivasinya. Kekuatan mental ini hebat sekali, aku merasa bertambah kuat sekarang, oh ya sudah berapa hari aku berada di dalam ruangan ini. Aku harus segera keluar dan menuju ke kota Lange, gumam Chen Feng semangat. Setelah itu Chen Feng pun mulai keluar dari ruangan itu, ia dikirim keluar dan tiba di aliran sungai. Bagus, sangat kebetulan karena aku sudah berada di sungai, aku bisa sekalian mandi membersihkan diri, sepertinya sangat lama aku tidak mandi, ujar Chen Feng yang sudah melepaskan pakaiannya dan masuk ke dalam sungai. Chen Feng memejamkan kedua matanya, menikmati rasa segar dari air yang menusuk ke dalam lubang pori-pori kulitnya itu. Oh, segarnya, ucap Chen Feng tersenyum. Dan saat Chen Feng sedang asik mandi, tiba-tiba saja ia mendengar ada suara yang ada di dekatnya, ia pun langsung menyusuri di mana arah suara itu, dan ternyata ada beberapa wanita dan pria yang sedang membakar api unggun. Karena Chen Feng merasa jika orang-orang itu tidak berbahaya, Chen Feng pun langsung menghindar dan pergi menuju ke aliran sungai yang sepi dan betapa terkejutnya Chen Feng, ketika sampai di tempat sepi itu, dia malah melihat seorang wanita cantik yang tidak menggunakan pakaian sedikit pun yang sedang mandi. Jarak dirinya dan wanita itu tidaklah terlalu jauh, sehingga Chen Feng bisa melihat wanita itu dengan sangat jelas. Ia pun langsung merasa terpesona akan kecantikan wanita itu. Tidak pernah aku melihat wanita yang begitu cantik selama ini, gumam Chen Feng di dalam hatinya, lalu tak lama kemudian ia pun tersadar dalam lamunannya itu. Hah, tidak benar, ini sungguh tidak benar, kata Chen Feng yang langsung keluar dari aliran sungai. Chen Feng memutuskan untuk keluar dari tempat itu dan begitu sesampainya di daratan, wanita itu pun menoleh. Siapa itu? Siapa di sana? Jerit wanita itu. Chen Feng pun merasa kaget dan tidak bergerak. Wanita itu melihat ke arah Chen Feng yang tidak menggunakan sehelai benang pun di tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Kau kurang ajar, dasar mesum, tidak bermoral. Pasti kau mau mengintipku kan? Pasti kau ada niat jahat kepadaku, kata wanita itu emosi sambil menyilangkan kedua tangannya di atas dada. Chen Feng yang mendapatkan tuduhan seperti itu pun berusaha untuk menyangkalnya. Bukan begitu, jelas Chen Feng kepada wanita itu. Apa yang bukan begitu? Dasar mesum, aku akan membunuhmu agar kau tidak melakukan ini lagi kepada wanita lain, ucap wanita itu sambil mengeluarkan pakaiannya di tempat penyimpanannya. Chen Feng yang mempunyai kesempatan itu langsung berlari sambil memakai baju miliknya. Setelah itu barulah Chen Feng kembali menjelaskan kepada wanita yang sudah itu. Hei Nona, ini salah paham, bukan begitu kejadiannya. Wanita itu tidak memperdulikan perkataan Chen Feng dan dia langsung mencabut pedang dan mengejar Chen Feng. Kalau kau tidak merasa bersalah, maka kau tidak mungkin lari, karena kau merasa bersalahlah makanannya kau lari, teriak wanita itu. Apa kalau aku tidak lari kau bisa menjamin jika kau tidak akan menebasku menggunakan pedangmu itu? Tanya Chen Feng. Tidak, paling aku hanya mencongkel matamu saja karena kau telah lancang melihatku, dasar bajingan mesum kau. Wanita itu langsung melayangkan tebasan demi tebasan ke arah Chen Feng, tapi Chen Feng berhasil menghindarinya. Mendengar suara gaduh di dekat mereka, wanita dan pria yang membakar api unggun itu langsung bergerak. Suara apa itu? Jangan-jangan Tuan Putri. Ayo kota lihat, kalau ada apa-apa dengan Tuan Putri bagaimana kita menjelaskannya kepada Yang Mulia Raja. Dengan cepat mereka pun bergegas melesat ke arah suara pedang. Sementara itu, Chen Feng terus menghindar dan menjauh dari wanita cantik tersebut.
Sedangkan wanita itu terus menyerang Chen tanpa ampun. Kemudian Chen Feng pun berkata kepada wanita itu, "Hei Nona, lihatlah pakaianmu yang basah itu, apakah Nona tidak merasa malu?" Tanya Chen Feng. "Malu kenapa?" Tanya balik wanita itu. "Dadamu terukir jelas di bajumu yang basah itu Nona," jawab Chen Feng. Wanita itu lalu melihat ke arah dadanya, dan detik kemudian dia pun kaget serta malu, karena benar apa yang dikatakan oleh pria asing itu, lalu dengan cepat dia berusaha menutupinya menggunakan kedua tangannya. "Dasar mesum, tidak tahu malu kau," ucap wanita itu dengan wajah memerah karena menahan rasa malu dan marah yang menjadi satu. Jujur saja jika selama hidupnya, tidak ada Yabek berani kurang ajar kepada dirinya. "Hei Nona, jangan mengejarku lagi, kalau kau mengejarku berarti kau ingin aku melihat dadamu itu terus-terusan. Sekali lagi aku katakan kepadamu, sumpah demi kedua orang tuaku, aku tidak ada niat untuk melakukan perbuatan jahat kepadamu, aku juga sedang mandi di sungai itu, semua ini hanya salah paham." Lalu Chen Feng mengambil kain dari cincin penyimpanannya sambil bergerak pergi, dia pun melemparkan kain itu ke arah wanita tersebut. "Hei Nona, ini adalah kain untuk menutupi tubuhmu yang basah, jangan lama-lama dengan pakaian basah itu, nanti kau bisa masuk angin," ucap Chen Feng yang langsung menghilang dari tatapan wanita itu. "Dasar mesum, sok perhatian, apa-apaan dia," gumamnya pelan sambil memakai kain yang Chen Feng berikan. Entah mengapa setelah melihat kepergian pria asing itu, tiba-tiba saja wanita itu merasakan hal berbeda di dalam hatinya. Hingga tak lama kemudian, terdengar suara beberapa orang yang melangkah mendekati dirinya. "Tuan Putri, ada apa ini?" tanya beberapa orang yang baru saja tiba. Bab 12. Duka untuk keluarga Yan. Wanita yang disebut Tuan Putri itu pun merasa terkejut ketika melihat beberapa orang telah berdiri di dekat dirinya. Dengan perasaan gugup, wanita itu pun mencoba menutupi pertemuannya dengan seorang pria asing yang tak dia kenal. "Oh, kalian sudah berada di sini. Aku tidak apa-apa, aku hanya sedang latihan saja," jawab wanita itu berbohong. "Oh, kami mengira telah terjadi sesuatu di sini." "Tidak, aku baik-baik saja oh ya, apakah kalian sudah selesai memanggang ikannya?" Petik 2. "Sudah Tuan Putri," jawab salah satu wanita yang memakai cadar. "Ya sudah, jika begitu ayo kita kembali pulang," ajak wanita yang disebut Tuan Putri itu. Setelahnya mereka mulai melanjutkan perjalanan kembali, meninggalkan sungai tersebut. Di tempat lain, saat ini Chen Feng sedang berhenti di sebuah dahan pohon, sambil terengah-engah menarik nafas berkali-kali. Chen Feng benar-benar merasa syok karena bertemu dengan wanita ganas seperti wanita tadi. Wanita itu begitu menyeramkan, sangat tidak cocok dengan wajahnya yang cantik. "Aku merasa letih dan mengantuk sekali saat ini, dan aku harus mencari tempat untuk beristirahat malam ini," gumam Chen Feng berbicara sendiri. Dari atas pohon itu, Chen Feng terus memperhatikan di mana tempat peristirahatan yang tepat untuk dirinya, hingga tak lama kemudian, Chen Feng pun mulai menemukan tempat yang cocok untuknya beristirahat. Dan setelah itu, Chen Feng memasang formasi agar istirahatnya tidak terganggu oleh orang lain, karena dia butuh ketenangan saat ini. Hingga tanpa terasa, kini pagi sudah datang menyapa, membuat Chen Feng terbangun dari tidurnya. Dia menarik formasinya dan segera meninggalkan tempat itu, untuk menuju ke arah kota Lange. Di lain sisi, rombongan Yan Lin, Yan Mi dan Yan Si, sudah tiba di kediamannya di keluarga Yan, dan kedatangan mereka semua sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang yang ada di keluarga Yan. "Hormat kami Tuan Besar," ucap mereka serentak. "Di mana jasad putraku?" tanya patriark sambil menangis sedih. "Ini Tuan Besar." Yang melihat jenazah itu pun langsung memeluknya erat. "Siapa yang telah melakukan ini kepadamu Yan Lin? Siapa yang tega berbuat ini?" teriak patriark Yan. "Hamba tidak tahu Tuan, karena setibanya di sana kami melihat keadaan yang sudah kacau Tuan, bahkan tim yang sudah kami bentuk pun tidak menemukan bukti apa-apa Tuan," jawab Yan Lin dan Yan Ma. "Jadi siapa sebenarnya yang telah mengganggu keluarga Yanku?" tanya patriark marah. "Ayo, kita harus mendiskusikan ini secepatnya," kata tetua Yan Dao. "Benar, masalah ini harus kita temukan siapa dalangnya," jawab para tetua yang lainnya. "Ya, para tetua semua benar, karena sepertinya ada orang yang sengaja ingin menjadikan keluarga kita sebagai musuh untuk mereka," jawab patriark Yan.
Ya sudah, sebelum kita berdiskusi membuat rencana, kita harus menyiapkan pemakanan untuk Tuan Muda Yan Hao dan Tetua Yan Ji terlebih dahulu, ujar Tentu Yan Dao. Kalian semua persiapkan yang lainnya, sedangkan tetua yang lain, ayo ke aula untuk membahas masalah ini, ajak Tetua Yan Dao memerintahkan. Dan sesampainya di dalam aula mereka semua mulai duduk dan berdiskusi dengan bingung, membahas atas apa yang terjadi dengan Tuan Muda Yan Hao dan Tetua Yan Ji. Tetua Yan Dao pun mulai berkata, apa ini ada hubungannya dengan keluarga yang ada di kerajaan Xuan Yan? Petik 2. Bisa jadi juga tetua, jawab mereka, tapi kita tidak bisa menuduh mereka tanpa bukti. Kalau sampai kita asal menuduh, maka bisa-bisa semua keluarga itu bisa bergabung dan menyerang kita, jelas Tetua Yan Dao. Jadi bagaimana selanjutnya? Apa cara dan solusi agar kita dapat menemukan siapa pelakunya, Paman Yan Dao? Tanya Patriark Yan. Kita akan mengirim beberapa mata-mata untuk mengetahuinya, Patriark, dan saat ini kita sudahi dulu diskusi ini, karena waktunya pemakaman telah tiba, ucap Tetua Yan Dao. Hingga beberapa jam kemudian, mereka bersiap-siap mulai melakukan ritual pemakanan. Sedangkan di kota Lange sendiri, kematian Yan Hao ini sangatlah menggemparkan, bahkan di setiap tempat semua pada membicarakan kematiannya. Begitu juga dengan 5 keluarga besar yang ada di kota Lange itu, tak luput ikut membicarakan keluarga Yan. Dan kelima keluarga itu terdiri dari keluarga Jia, keluarga Xiao, keluarga Ma, dan keluarga Mo. Mereka berbondong-bondong mendatangi keluarga Yan untuk mengucapkan bela sungkawa. Sedangkan di kediaman keluarga Yan, orang-orang yang berkunjung sudah semakin ramai, dan kata-kata bela sungkawa berjejer di depan rumah keluarga Yan. Semua orang yang hadir mengucapkan keprihatinannya kepada keluarga Yan, dan patriark keluarga Yan pun menyambut kedatangan mereka dengan wajah yang sedih. Hingga tak lama kemudian, terlihat seorang tetua yang menghampiri Patriark Yan. Tuan, para keluarga besar kota Lange telah hadir di sini, ucap tetua itu memberitahu. Baik Paman, aku akan menemui mereka semua, jawab Patriark keluarga Yan. Dan kini mereka sudah berjalan ke depan untuk menyambut kedatangan para rombongan keluarga besar tersebut. Salam Patriark Yan, kami mengucapkan keprihatinan kami atas kejadian yang menimpa keluarga Yan, ucap pria itu mewakili. Terima kasih kepada kalian semua, jawab Patriark Yan. Hingga tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan oleh suara keras yang lancang bertanya kepada Patriark Yan. Patriark Yan, sebenarnya siapa yang telah mengalahkan putra bodohmu itu? Sehingga putra bodohmu itu bisa menjadi korban, tanya seseorang di rombongan itu dengan nada mengejek. Dan orang yang lancang tersebut adalah salah satu patriark dari keluarga Ma Yong Seng. Kau, bajingan kau biadab, berani sekali kau mengatai putraku bodoh, geram Patriark Yan marah. Dan dia langsung melepaskan kekuatannya untuk membunuh patriark keluarga Ma tersebut. Hingga patriark keluarga Ma juga ikut melepaskan kekuatannya juga secara bersamaan, fluktuasi dua kekuatan mulai bertabrakan mengakibatkan getaran yang dahsyat. Kemudian tetua Yang Dao yang melihat hal itu pun langsung bergegas untuk menghentikan mereka berdua. Hentikan, apa maksudmu datang kemari? Apakah kau hanya ingin membuat keributan di kediaman keluargaku? Apakah kau pikir keluarga kami selemah itu, Ma Yong Seng? Tanya tetua Yan Dao ikut emosi, atau jangan-jangan, kaulah dalang dibalik semua ini? Ucap salah satu tetua tertua menunjuk ke arah keluarga Ma. Apakah kalian menuduh keluargaku? Sekarang katakan, apakah kalian mempunyai bukti atas tuduhan kalian itu? Jangan asal menuduh jika tak ada bukti, karena keluarga Ma juga tak selemah yang kalian duga. Perdebatan masih terjadi dengan sangat panas, hingga keluarga yang lainnya mulai menengahi keributan antara kedua keluarga itu. Bab 13. Perjalanan Chen Feng. Sudah-sudah, jangan diteruskan perdebatannya lagi, dan untukmu Patriark Ma, di saat seperti ini janganlah cekcok dan membuat gaduh di tempat keluarga Yan, lihatlah situasinya. Patriark Ma mulai mendengus kesal, hingga kembali membuat Patriark Yan merasa marah. Maaf sekalian semua, tapi saya sebagai patriark tidak mengizinkan keluarga Ma untuk masuk ke dalam rumah keluarga Yan, ucap Patriark Yan tegas. Iya, tidak masalah, jangan kau pikir kami pun mau masuk ke dalam rumahmu itu, ayo kita pergi sekarang juga, ajak Patriark Ma kepada seluruh anggota keluarganya.
Dan setelah kepergian keluarga Ma, keluarga Yan pun melanjutkan acara pemakaman, hingga tak terasa hari pun sudah semakin sore, tamu-tamu yang hadir di pemakaman Yan Hao dan Yan Ji pun sudah pada kembali pulang. Dan pada saat acara makan malam, mereka pun kembali berdiskusi di aula, mereka sedang menerka-nerka bahwasanya keluarga malah yang ada di balik semua ini, hingga detik kemudian, suara-suara mulai bergemuruh untuk menyerang dan menghabisi keluarga Ma. Baiklah, kelihatannya semua ini memang tidak terhindarkan lagi, kata Patriark Yan. Ayo kita susun rencana penyerangan, jawab tetua Yan Dao menimpali. Membuat mereka semua kembali berseru. Musnahkan keluarga Ma, musnahkan keluarga Ma, ucap mereka semangat penuh dendam. Asteris. Sementara itu, Chen Feng yang sudah sampai di persimpangan antara kerajaan Suanyan dan kota Lange pun memilih untuk beristirahat dan mampir di sebuah kedai yang ada di persimpangan itu. Pelayan kedai itu pun yang melihat kedatangan Chen Feng langsung menyambutnya dengan ramah. Tuan muda, ayo masuk, mau duduk di mana tuan muda? Tanya pelayan tersebut. Di bawah terlalu ramai, bagaimana kalau di atas saja? Petik 2. Oh, tentu saja boleh, mari naik tuan muda, jawab sang pelayan ramah, membuat orang-orang yang duduk mulai memperhatikan ke arah Chen Feng. Di sini tuan muda, suara pelayan itu memecahkan fokus Chen Feng yang juga sedang memperhatikan orang-orang. Chen Feng pun berterima kasih kepada pelayan itu. Terima kasih paman. Baik tuan muda mau makan apa? Petik 2. Nasi daging dan sup paman, jawab Chen Feng. Oh, kalau begitu tunggu di sini sebentar lagi ya tuan, pesanan akan segera datang. Oh ya tuan, minumannya apa ini tuan? Petik 2. Paman menyediakan apa saja? Tanya Chen Feng. Oh, Anda harus mencoba arak kami jika begitu. Oke, kalau begitu sebotol arak saja paman. Baik, sebotol arak akan segera tiba, jerit pelayan itu. Tak lama kemudian, pesanan Chen Feng pun datang dan Chen Feng menikmati hidangan itu, dan saat dia akan segera selesai, ada sekelompok orang yang datang tiba-tiba ke arah mejanya, dan karena hanya tersisa sedikit sop di mangkuk, Chen Feng pun dengan cepat menghabisinya. Sebagian orang itu langsung duduk di samping Chen Feng, sedangkan salah seorang di antara mereka meminta izin kepada Chen Feng. Tuan, apakah kami boleh duduk di sini? Tanya orang itu. Ya tentu saja, jawab Chen Feng ramah. Dan setelah mendapatkan izin maka mereka memanggil temannya yang lain untuk duduk. Tuan Putri, silakan duduk, ucap pelayan itu kepada seorang wanita. Chen Feng pun menoleh dan ia terkejut melihat bahwasanya itu adalah wanita yang ada di sungai tadi. Kacau, pasti wanita itu akan mengamuk lagi, gumam Chen Feng panik. Rombongan wanita itu pun duduk dan langsung menyantap makanan, kemudian Chen Feng melambaikan tangannya ke arah pelayan sebagai isyarat tuan, saya sudah selesai. Chen Feng memberikan uang kepada pelayan itu, hingga tak lama pelayan itu mulai menatap wajah Chen Feng. Tuan, ini kebanyakan, kata pelayan itu. Chen Feng memberikan bahasa isyarat, menandakan jika semua yang ada di meja itu, termasuk punya wanita yang sedang asik makan tersebut juga dia yang membayarnya. Baik tuan, ini cukup, jawab pelayan yang mengerti. Chen Feng mengangguk pelan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, karena dia tidak mau jika wanita itu mengenali suaranya. Tapi ketika Chen Feng hendak pergi, pria berbadan tegap yang duduk di depannya malah menyapa Chen Feng. Tuan, terima kasih atas kebaikan tuan. Chen Feng lalu melambaikan tangannya pertanda baik-baik, lalu wanita itu mendongakkan wajahnya sambil berkata kepada pria berbadan tegap itu. Kenapa kau mengucapkan terima kasih kepada pria itu Yunda, nama pria berbadan tegap? Maaf Tuan Putri, itu karena beliaulah yang telah mentraktir kita. Apa, mentraktir? Wanita itu terkejut dan langsung berdiri untuk memanggil pria itu. Hei tuan, panggil wanita itu. Maaf, ini saya kembalikan uang Anda, saya tidak bisa menerima traktiran Anda itu, teriak wanita itu. Tapi Chen Feng masih tidak berbalik sedikit pun, dia tetap jalan ke arah depan untuk keluar dari kedai sambil melambaikan tangannya. Namun wanita itu malah mengejarnya sampai keluar dari kedai, dan ia pun memegang tangan Chen Feng secara tiba-tiba. Tuan, saya ingin mengembalikan uang tuan. Chen Feng masih diam tak menjawab, membuat wanita itu penasaran dan menghadap tepat di depannya dan detik kemudian.
Kau, ucap wanita itu terkejut. Hahaha, Chen Feng mengeluarkan tawanya yang sedari tadi sudah tidak dapat dia tahan. Membuat wanita itu merasa kesal dan juga marah. Dasar kau bajingan, teriak wanita itu yang hendak mencabut pedangnya. Lalu dengan cepat Chen Feng memegang tangan wanita yang hendak mencabut pedangnya itu. Jangan di sini, ini tempat usaha orang, kalau kau menebas sembarangan akan banyak barang yang hancur, ucap Chen Feng memperingatkan. Aku tidak peduli, aku bisa mengganti semuanya, jawab wanita itu. Iya kalau nyawa yang hilang, bagaimana caramu untuk menggantinya? Tanya Chen Feng lagi, sudah ya aku jamin saat itu sebenarnya hanya salah paham, aku berani bersumpah, tapi kalau kau tidak percaya kau boleh melakukan apa yang kau mau Nona, tapi jangan sekarang, karena aku masih memiliki janji kepada seseorang, ucap Chen Feng. Jadi kapan itu? Tanya wanita itu tanpa sadar, membuat dirinya merutuki kebodohannya sendiri. Apa yang kukatakan, peduli apa aku dengan ucapannya itu, dasar payah, gumam wanita itu di dalam hatinya. Aku tidak tahu, tapi aku janji kalau aku bisa kembali hidup-hidup maka aku akan menemuimu, sebutkan nama dan asalmu, di mana kau tinggal. Tanya Chen Feng. Namaku Yunzi, kalau kau ingin mencariku, aku ada di kerajaan Suanyan, jawab wanita itu yang langsung membalikkan tubuhnya pergi meninggalkan Chen Feng dengan raut wajah memerah. Oh ya, namaku adalah Chen Feng, teriak Chen Feng kepada wanita itu. Chen Feng, gumam Yunzi. Lalu ia kembali membalikkan tubuhnya untuk menatap Chen Feng dari kejauhan. Chen Feng kau harus kembali hidup-hidup, ingat itu, karena nyawamu adalah milikku, kata Yanzi. Baiklah aku akan berusaha kembali hidup-hidup, jawab Chen Feng. Sedangkan di dalam hatinya, ia pun mulai berpikir, kenapa aku mengatakan janji itu ya? Lalu Chen Feng pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Lange. Bab 14. Keluarga Yan menghabisi keluarga Ma. Setelah kepergian Chen Feng barulah para pengawal wanita itu mulai menyusul mendekati dirinya. Tuan Putri ada apa? Apakah Tuan Putri mengenal Tuan Muda tadi? Tanya Yunsa penasaran. Yunzi pun hanya diam tidak berkata apa-apa dan terus berjalan. Tuan Putri, kita harus segera kembali ke kerajaan, karena Yang Mulia sudah mengirim pesan kepada kita Tuan Putri. Baiklah, ayo kita berangkat, jawab Tuan Putri Yanzi. Tidak terasa hari sudah berganti malam, dan keluarga Yan, mereka semua sudah bergerak untuk memusnahkan keluarga Ma, mereka menggunakan jubah serta topeng untuk menutupi wajah mereka. Anggota keluargaku, malam ini kita harus musnahkan keluarga Ma sampai tidak tersisa sedikit pun, ucap Patriark Yan. Hancurkan dan musnahkan keluarga Ma, seru para anggota keluarga Yan yang sudah siap untuk menyerang. Kemudian, mereka mulai bergerak secara terpisah, menuju ke kediaman keluarga Ma, dan hampir beberapa jam perjalanan akhirnya mereka telah tiba di tempat tujuan. Pasukan keluarga Yan mulai mengepung rumah keluarga Ma, dan mereka menunggu sampai keluarga Ma tertidur pulas. Sekiranya sudah waktunya, pemimpin regu pun langsung memulai aksinya, mereka membunuh satu persatu orang yang mereka dapati tanpa ampun sedikit pun. Sampai detik kemudian, para anggota orang kuat di keluarga Ma, mulai menyadari serangan itu, tapi semuanya sudah terlambat, hanya tersisa sedikit dari mereka yang hidup. Bajingan kalian semua, dasar licik, teriak Patriark Ma. Mayong Seng malam ini juga kau harus mati, serang. Teriak semua keluarga Yan. Pertempuran pun pecah tak terhindarkan, walaupun keluarga Ma hanya tinggal sedikit, tapi mereka bisa mengimbanginya. Lalu, Supepe, sebuah pedang menembus tubuh Patriark Ma, membuat dirinya menegang dan mulai menatap tajam ke arah sang pembunuh itu. Kau Yan An, kau benar-benar manusia rendahan, beraninya menyusup dari belakang, kau bukanlah pria sejati, ucap Patriark Ma terbatas-bata. Sudah mau mati masih banyak bacot kau Mayong Seng, teriak Patriark Ma marah. Dan langsung menambah tusukan pedang hingga semakin masuk ke dalam. Patriark Ma menyemburkan darah segar dari mulutnya. Terkutuk kau Yan An, ujar Patriark Ma di sisa-sisa nafasnya. Ayo cepat bunuh mereka semua, jangan biarkan mereka kabur, ucap tetua Yan Dao. Mereka pun kembali menyerang sisa-sisa keluarga Ma dan biar, duar, dumem. Suara ledakan terdengar di mana-mana dan dalam sekejap keluarga Ma telah hancur berantakan.
Patriark Yan mencabut pedang dari tubuh Patriark Ma, dan mengibaskan darah yang ada di pedangnya itu, sambil berkata, akhirnya hancur juga kalian keluarga Ma, ucapnya tersenyum menyeringai. Sedangkan anggota keluarga Yan yang lainnya mulai bersorak gembira. Ayo kita ambil barang-barang berharga dari puing-puing rumah keluarga Ma, seru semua orang bersemangat. Dan mereka pun mulai mencari emas, perak dan uang logam yang berceceran di bawah puing rumah itu. Di sisi lain, Chen Feng kini sudah tiba di kota Lange, ia pun langsung berjalan ke kediaman keluarga Yan, sambil menyelinap dan mengendap-endap. Ah, tidak begitu ramai penjagaannya, kemana semua orang berada, gumam Chen Feng bersembunyi. Hingga tak lama kemudian, terlihat seorang pria yang datang menghampiri para penjaga yang sedang berpatroli. Hei, apakah kau tahu jika keluarga Yan kita sudah sukses menghancurkan keluarga Ma, kata pria itu. Benarkah? Sungguh berkah bagi keluarga kita, jawab para penjaga tersenyum senang. Lalu buat apa kau kemarin? Kata penjaga yang satunya. Aku ditugaskan untuk melaporkannya kepada tetua untuk membuat jamuan sekarang juga. Oh, kalau begitu kita harus melapor kepada para ketua secepatnya, ucap mereka langsung melangkah pergi meninggalkan gerbang. Krek, terdengar suara pintu aula yang mulai terbuka, membuat para tetua bertanya kepada mereka. Bagaimana penyerangannya? Apakah kita berhasil? Petik 2. Berhasil tetua, saat ini keluarga Ma sudah habis kita musnahkan, jawab pengawal itu. Bagus, hahaha, lalu bagaimana selanjutnya? Tanya tetua bahagia. Para prajurit sedang menjarah barang-barang berharga milik keluarga Ma, saya kembali ke sini karena diperintahkan oleh Patriark untuk membuat jamuan atas keberhasilan kita, jelas pengawal itu. Baik-baik, jika begitu, perintahkan para pelayan untuk menyiapkan makanan dan arak terbagus yang kita miliki sekarang juga, kita akan berpesta malam ini, kata tetua Yan Dao kegirangan. Chen Feng yang telah bersembunyi di dalam kediaman keluarga Yan pun langsung mendidih darahnya saat mendengar perkataan mereka. Sangat keji orang-orang ini, begitu tega menghabisi nyawa seseorang yang tidak bersalah, mereka harus benar-benar dimusnahkan dari muka bumi ini, agar mereka tidak menambah korban selanjutnya, gumam Chen Feng. Tapi, bagaimana caranya agar dapat mengalahkan mereka semua, sedangkan jumlah mereka sangatlah banyak, kekuatannya juga pasti hebat, aku tidak akan mampu melawan amarahnya, ucap Chen Feng berpikir keras. Hingga tak butuh waktu lama, setelah berpikir kini Chen Feng telah mendapatkan sebuah rencana. Ia pun pergi ke tempat mereka menyiapkan hidangan, dan sesampainya di tempat itu, Chen Feng pun memulai rencananya. Sedangkan di dalam gerbang, para prajurit keluarga Yan serta Patriark yang telah sampai, mereka tertawa senang sambil berteriak. Hidup keluarga Yan, hidup keluarga Yan. Petik 2. Patriark yang mendengar teriakan itu pun langsung berkata, hai para pejuangku, ayo kita nikmati kemenangan ini, ajak Patriark Yan. Paman di mana hidangannya? Petik 2. Ayo masuk ke dalam, sudah kami sediakan makanan dan juga arak terenak yang kita punya, pokoknya malam ini kita harus berpesta, sama dengan jawab tetua Yan Dao. Sedangkan di kejauhan, Chen Feng mulai bergumam di dalam hatinya. Berpestalah kalian semua, karena malam ini adalah malam terakhir kalian hidup di dunia ini. Terlihat di ruangan megah itu, mereka semua mulai berpesta ria, sambil menikmati hidangan yang tersedia, dan hal itu sungguh membuat Chen Feng tidak habis pikir saat melihatnya. Bisa-bisanya mereka berpesta setelah membunuh orang, sungguh biadab, mereka ini bukan manusia, tetapi monster berwujud manusia, maki Chen Feng geram. Nampaknya obat yang aku berikan mulai bereaksi, dan ini saatnya untukku bergerak, kata Chen Feng semangat. Dia pun mulai keluar dari persembunyian, dengan menggunakan jubah dan juga topeng, sama persis seperti apa yang mereka gunakan saat menghabisi keluarga Ma. Orang-orang keluarga Yan yang berpesta di luar memanggil Chen Feng. Hai, mengapa kau masih memakai jubahmu? Kita sudah selesai bukan? Tanya orang itu. Kalian yang sudah selesai, sedangkan aku belum, jawab Chen Feng. Sambil mengarahkan tangannya untuk mencekik orang itu sampai mati, dan beberapa orang yang melihat hal itu pun langsung menyerang Chen Feng. Hiat, hiat. Lalu, dengan kekuatan penuh, Chen Feng menendang mereka hingga tersungkur ke tanah dan mati. Bab 15. Kekuatan Chen Feng yang luar biasa.
Beberapa orang yang menyaksikan keributan itu pun langsung menyerang Chen Feng, mereka tidak akan membiarkan pemberontak itu bisa lolos begitu saja. Hiat, ciat, teriak mereka menyerbu Chen Feng, lalu dengan kuat Chen Feng mulai menendang mereka hingga tersungkur ke tanah. Hei, siapa kau? Kenapa kau membuat keributan di sini? Tanya beberapa orang yang kembali datang dan langsung menyerang Chen Feng juga, tapi dengan mudah Chen Feng menghajar mereka semua. Lalu Chen Feng mencekik salah satu pengawal dan melemparkannya tepat ke pintu gerbang aula, hingga menimbulkan gebrakan yang sangat kuat, sampai menghancurkan pintu itu. Pintu telah hancur berantakan, dan membuat orang-orang yang berada di dalam aula merasa sangat terkejut. Ada apa ini? Tanya orang-orang itu bingung. Siapa di sana? Siapa yang telah berani menghancurkan pintu aula ini? Dasar kurang ajar, keluar kau jika berani, teriak Patriark Yan merasa marah. Dengan gagah berani Chen Feng pun mulai berjalan tepat ke depan mereka semua. Aku, jawab Chen Feng sambil menampakkan dirinya. Siapa kau? Tanya Patriark Yan yang memang tidak mengenali wajah Chen Feng. Aku adalah iblis yang akan mencabut nyawa kalian semua, jawab Chen Feng tersenyum mematikan, kurang ajar, lancang sekali kau mengatakan hal seperti itu pria bajingan, teriak Yan Lin ikut merasa marah. Kakak, ayo kita bunuh dia, ajak Yan Ma dan Yan Si yang sudah sangat geram, mereka berdua langsung melompat ke samping Yan Lin untuk mengambil aba-aba penyerangan. Kemudian mereka bertiga mulai merilis kekuatan mereka, hingga tiba-tiba saja mereka malah memuntahkan segumpal darah dari mulut mereka bertiga. Apa yang terjadi? Tanya Yan Lin merasa lemah. Orang-orang yang ada di situ pun terkejut, kenapa dengan mereka bertiga, bukankah mereka adalah pria-pria yang kuat dan juga sehat? Patriark Yan yang melihat kejadian itu pun langsung memanggil Yan Lin. Yan Lin, kau kenapa? Kalian mengeluarkan darah secara tiba-tiba, tanya Patriark panik. Kami tidak tahu Patriark, kekuatan spiritual kami tiba-tiba saja telah hilang, dan membuat tubuh kami menjadi lemah, jelas Yan Lin. Mereka terus berbicara, hingga tanpa mereka semua sadari, jika dengan sekejap mata kini Chen Feng sudah berada di depan mata mereka dan langsung menghantam tubuh mereka bertiga, mereka pun terpental sangat jauh dan mati di tempat. Semua orang yang ada di ruangan itu pun terkejut, ketika melihat ketiga orang jenius serta hebat di keluarga yang telah mati dengan sangat mudah. Sekarang giliran kalian, ucap Chen Feng tersenyum menyeringai. Membuat mereka begidik ngeri dan juga takut, apalagi ketika menatap Chen Feng yang sedang mengeluarkan 5 senjata rahasia berbentuk seperti spiral yang dikendalikan menggunakan kekuatan mental yang langsung melesat kencang menghujam tubuh mereka semua. Dalam sekejap saja, mereka yang ada di dalam ruangan itu, sebagian besar mati karena tertusuk senjata rahasia miliknya. Dan hal itu tentu saja membuat tetua Yan Dao merasa sangat penasaran dan juga takut. Sebenarnya siapa kau? Tanya tetua Yan Dao. Chen Feng tidak menghiraukan pertanyaan yang dilontarkan oleh pria tua itu, dan Chen Feng terus mengendalikan senjata rahasianya untuk menyerang mereka yang masih tersisa. Tetua bagaimana ini? Tanya Patriark Yan merasa panik dan takut. Kita harus keluar dari tempat ini Yan Han, jawab tetua Yan Dao. Setelah itu mereka berdua langsung berlari menuju ke pintu gerbang yang telah hancur itu, hingga tak lama kemudian, Chen Feng mulai memanggil mereka agar mau berhenti. Hei, berhenti, teriak Chen Feng sambil menghentikan serangannya. Kenapa kalian berdua memikirkan untuk melarikan diri dari seranganku? Apakah kalian kira kalian bisa selamat dariku? Cih, benar-benar menjijikkan, sama persis seperti apa yang putramu lakukan, ejek Chen Feng. Yang berhasil membuat Patriark Yan terkejut. Apa maksudmu? Tanya Patriark penasaran. Apakah kau tidak tahu, jika di tambang itu, putramu sama saja seperti yang kalian berdua lakukan, dia rela menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan para pengawal yang sedang melindunginya, dan saat ini jangan bermimpi kalian berdua bisa keluar dari tempat ini pengecut, karena ruangan ini sudah aku kunci menggunakan formasi milikku, jelas Chen Feng tersenyum miring. Apa yang kau katakan sebenarnya? Tanya Patriark Yan yang tidak mengerti. Iya, akulah yang telah membunuh putramu Yan Hao dan juga tetua Yan Ji di dalam tambang yang ada di desa Chou. Apa? Berdebah kau anak sialan, memangnya apa kesalahan keluargaku kepadamu? Tanya tetua Yan Dao. Salah kalian, kau bertanya kepadaku salah kalian apa? Ujar Chen Feng marah.
Salah kalian adalah karena kalian telah membunuh kedua orang tuaku dan memusnahkan desa Cho, jawab Chen Feng emosi. Lalu dengan cepat Chen Feng melesat mengendalikan kekuatan mentalnya kembali dan menyerang mereka semua. Patriark Yan mencoba mengaktifkan kekuatannya juga, tapi gagal, karena tubuhnya terasa tidak bertenaga, begitu juga dengan yang lainnya, yang tidak bisa mengaktifkan kekuatan mereka yang semakin terlihat lemah. Di saat bersamaan kini Chen Feng sudah dekat dengan mereka semua, dan langsung merilis tinju menelan surga menggunakan tangannya yang sudah terkepal kuat. Hingga detik kemudian, duar, kekuatan itu menghancurkan semua yang ada di hadapannya, bahkan bangunan itu sampai rubuh berubah menjadi puing-puing kecil yang berhamburan. Mayat-mayat telah bergelimpangan di sana-sini, mendengar suara dentuman yang sangat keras itu pun, membuat semua warga kota Lange bertanya-tanya suara apa itu. Begitu juga dengan para penghuni rumah keluarga Yan yang masih tersisa, mereka mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka terdiri dari wanita dan juga anak-anak, yang tidak akan Chen Feng habisi. Debu-debu mulai menyelimuti tempat itu dan dari debu itulah keluar sesosok pria berjubah yang tak lain adalah Chen Feng. Di hadapan Chen Feng banyak sekali para wanita dan anak kecil yang telah berkerumun, lalu ada seorang wanita muda bertanya dengan nada terbata-bata. Kau, apakah kau yang sudah membunuh semua orang itu? Petik 2. Ya benar, jawab Chen Feng tegas. Keadaan mulai hening, tidak ada yang berani melanjutkan pertanyaannya. Hingga akhirnya Chen Feng pun mulai berkata, aku menghabisi mereka karena mereka semua telah membunuh kedua orang tuaku, serta warga desa Cho sampai bersih tak tersisa. Kalau kalian saat ini ingin memaki dan juga mengutukku, maka aku akan menerimanya sebagai karma, jelas Chen Feng. Jika alasanmu seperti itu, lalu kenapa tidak kau bunuh saja kami? Tanya salah satu wanita itu. Aku bukan seperti suami-suami kalian yang tak kenal ampun, bahkan orang-orang yang tidak bersalah pun tega mereka habisi. Tidak mungkin kan kalian tidak tahu jika mereka baru saja melenyapkan semua keluarga di keluarga Ma? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu kejam seperti mereka semua? Jelas Chen Feng tegas sambil menahan amarahnya yang berhasil membuat mereka semua langsung terdiam membisu. Bab 16. Kerajaan Xuanyan. Di masa depan yang baik dan didik anak-anak kalian menjadi orang yang baik, jangan biarkan mereka menurun seperti ayahnya yang jahat, ucap Chen Feng memberi nasihat kepada para wanita tersebut. Setelah itu dengan cepat Chen Feng langsung melesat pergi meninggalkan kediaman keluarga Yan yang sudah bersih dari para penjahat. Pria berusia 17 tahun itu kini benar-benar telah menjadi seorang pria remaja yang beranjak dewasa, dan Chen Feng kembali melanjutkan perjalanannya. Tidak terasa hari sudah berganti pagi, dan di kota Lange telah terjadi keributan atas hancurnya dua keluarga besar yang ada di kota itu hanya dalam waktu satu malam. Kira-kira siapa yang melakukannya? Tanya semua orang. Sementara itu Chen Feng sudah berada jauh dari kota Lange, dia telah berada di persimpangan kerajaan Xuanyan, dan ketika melihat sebuah kedai, Chen Feng pun memutuskan untuk berhenti sejenak di dalam kedai itu. Banyak perbincangan tentang apa yang terjadi di kota Lange tadi malam. Chen Feng yang mendengar obrolan itu pun pura-pura bertanya kepada pelayan kedai. Paman, apa yang sedang diperbincangkan oleh orang-orang itu paman? Tanya Chen Feng. Oh, Tuan muda tidak tahu ya jika semalam ada kejadian mengejutkan di kota Lange, jawab pelayan itu. Kejadian mengejutkan apa paman? Petik 2. Pelayan itu pun membungkuk sambil berkata dengan pelan. Dua keluarga besar di kota Lange telah dihancurkan Tuan. Apa? Dihancurkan? Apakah paman tahu siapa yang telah melakukannya? Tanya Chen Feng penasaran. Mengenai hal itu tidak ada yang mengetahuinya Tuan muda. Oh, ya sudah jika begitu paman, terima kasih untuk informasinya paman, jawab Chen Feng tersenyum. Kemudian Chen Feng pun memberikan uang kepada pelayan itu. Ini paman uangnya, tunggu kembaliannya Tuan. Tidak usah paman, terima kasih Tuan muda, kata pelayan ramah. Kemudian Chen Feng pun beranjak pergi dari kedai itu untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Asteris. Sedangkan di kerajaan Xuanyan, Yunzi bersama para rombongannya baru saja tiba di kerajaan itu, dan setelah itu ia pun langsung menghadap kepada kedua orang tuanya. Ayah Yunzi memberi hormat kepada ayah, ucap Yunzi yang berlutut membungkuk. Membuat seorang pria parubaya yang sedang berdiri itu merasa kesal kepada putrinya tersebut.
Dasar anak bandel, kau itu anak perempuan ayah satu-satunya, kalau sesuatu terjadi kepadamu, bagaimana ayah menyampaikan maaf ayah kepada ibumu yang ada di surga sana Yunzi, ucap ayah Yunzi yang bernama Yunhai, ayah, aku ini sudah besar, bantah Yunzi kesal. Ayah mengerti, jika kau tidak suka dilarang, tapi sebelum ibumu menutup mata untuk selamanya, ayah telah berjanji kepada beliau jika sebelum kau mendapatkan seorang suami yang bisa melindungimu kelak, ayah tidak akan membiarkanmu bebas begitu saja Yunzi, karena kau masih menjadi tanggung jawab ayah, jelas ayah Yunhai. Sekarang kau beristirahatlah Yunzi, ayah tahu jika kau pasti sangat merasa lelah, karena kau baru dari perjalanan jauh, oh ya 3 hari lagi ayah akan membuat acara untukmu. Acara apa ayah? Tanya Yunzi penasaran. Dasar anak bodoh, apakah kau tidak ingat dengan hati kelahiranmu sendiri? Petik 2. Apa? Tentu saja aku ingat, tapi untuk apa ayah acara seperti itu? Aku bukan anak kecil ayah, ujar Yanzi tidak setuju. Adik, terima saja acara itu, kau adalah anak perempuan satu-satunya di keluarga kita jadi kau harus lebih diperhatikan dan diistimewakan, jawab 3 orang laki-laki yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu. Mereka bertiga adalah kakak-kakaknya Yunzi, kakak Yunma, Yunsi, dan Yunba. Yanzi yang melihat kedatangan ketiga kakaknya itu pun langsung berlari ke arah mereka. Kakak, Yunzi rindu, ucapnya manja. Kakak juga, kau saja yang suka sekali keluar dari kekerajaan. Aku rasa kau sudah semakin kuat ya, ucap kakaknya sambil mengusap kepala Yunzi. Hei, sudah biarkan adik kalian beristirahat terlebih dahulu, ujar ayah. Ya sudah, adik sekarang beristirahatlah, kau kan baru sampai. Ya sudah, jika begitu Yunzi pamit sekarang juga, ayah, kakak izin Yunzi. Langsung pergi meninggalkan ruangan itu. Setelah melihat Yanzi sudah tak nampak lagi, ayah Yunhai pun mulai menatap ketiga putranya dengan tatapan intens. Kalian bertiga, ada masalah apa, sehingga kalian bertiga datang menghadap ayah secara bersama-sama? Petik 2. Begini ayah, keluarga Yan dan juga keluarga Mas saat ini telah hancur dalam waktu semalam, dari kota Langa ayah. Apa? Hancur? Bagaimana bisa terjadi? Apakah kalian tahu siapa pelakunya? Petik 2. Tidak ayah, kami tidak tahu, karena tidak ada informasi apapun tentang pelakunya ayah. Kalau begitu, kalian selesaikan saja masalah ini. Baik ayah, jawab mereka bertiga dengan hormat. Asteris. Sementara itu saat ini Chen Feng baru saja tiba di kota kerajaan Xuanyan, dia begitu terkejut ketika melihat kota yang sangat indah dan besar itu, jalanannya terlihat ramai dan banyak pedagang yang berdagang di pinggir jalan. Wow, benar-benar hebat kota ini, puji Chen Feng terharu. Dia merasa takjub di dalam hatinya, dan selanjutnya Chen Feng pun mulai berkeliling melihat-lihat dan sekalian mencari penginapan, lalu di seberang jalan terlihat banyak orang yang sedang mengantri membuat Chen Feng merasa penasaran, dan Chen Feng pun bertanya kepada seseorang. Tuan, ada apa ini? Petik 2. Oh, ini Tuan ada acara pelelangan jadi kami ingin mengikutinya, jawab pria itu. Untuk membelinya Tuan, tanya Chen Feng lagi. Bukan hanya membelinya saja Tuan, tapi kita juga bisa ikut menjualnya, seperti barang pil, batu spiritual, pokoknya semua barang yang langka ataupun berharga bisa dijual di sini, jelas pria itu kepada Chen Feng. Dalam hati Chen Feng pun berpikir, kenapa dia tidak menjual pil dan batu spiritual miliknya, karena kalau dipikir-pikir saat ini uang yang dia miliki tinggal sedikit, lantas Chen Feng pun mengikuti lelang tersebut. Chen Feng mendatangi seorang wanita yang bertugas menjaga administrasi. Nona, selamat pagi, sapa Chen Feng sopan. Pagi tuan muda, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya wanita itu. Saya ingin menjual barang-barang Nona. Menjual barang-barang, tunggu saya panggil manajer saya dulu, ujar wanita itu. Baik Nona, saya akan menunggu di sini, jawab Chen Feng. Tak lama kemudian, wanita itu telah kembali dengan membawa seorang pria tua, lalu pria itu pun menyapa Chen Feng ramah. Pagi Tuan, apa yang ingin Tuan jual kepada kami? Tanya pria tua itu. Maaf, dengan siapa saya bicara ya? Oh ya, saya adalah manajer di rumah lelang bau ini Tuan, nama saya Hong Yan. Oh, perkenalkan saya Chen Feng Tuan Hong Yan.
Senang berkenalan dengan Anda Tuan, oh ya jika boleh tahu Tuan ini mau menjual apa? Petik 2. Lalu Chen Feng mulai mengeluarkan 2 botol pil, yang satu botolnya adalah pil pelebur nadi dan yang satunya lagi pil peremajaan tubuh, ditambah dengan satu bongkahan batu spiritual langka, yang sedari tadi sudah dia keluarkan dari dalam cincin penyimpanannya. Manajer Hong Yan pun terkejut melihat batu langka itu, dan mulai menatap wajah Chen Feng tak percaya. Bab 17. Chen Feng mengikuti lelang di pasar. Manajer Hong Yan masih melihat batu spiritual itu dengan lama, dia benar-benar jarang melihat batu itu karena batu itu sangatlah langka. Dengan berani dia mulai memegang batu spiritual itu sambil mengatakan, "Tuan, apakah Tuan benar-benar ingin menjual batu ini? Batu ini sangatlah langka, bahkan batu ini bisa dibuat sebagai bahan untuk membuat senjata tingkat ilahi," ujar manajer itu. Mendengar perkataan sang manajer, Chen Feng pun merasa terkejut, karena dia juga tidak pernah menyangka jika batu itu sangat berguna, tapi bukankah dia masih memiliki banyak, dia pun berniat ingin membuat senjata sendiri dari batu itu. Setelah melihat batu spiritual, kini tatapan manajer Hong Yan mulai mengarah ke 2 buah botol yang ada di depannya, dan dengan perlahan dia mulai membuka tutup botol hingga tak lama kemudian, aura yang sangat mencengangkan mulai keluar dari dalam botol itu. Manajer pun semakin terkejut ketika melihat pil tersebut. Ini adalah pil peremajaan dan pelebur nadi tingkat tinggi, bukan, bahkan lebih tinggi lagi. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin menjualnya? Tanya manajer Hong Yan memastikan dengan nada yang terbata-bata. "Iya benar Tuan, aku akan menjualnya," jawab Chen Feng tanpa ragu sedikit pun. "Kalau begitu, saya akan memanggil direktur saya, karena saya tidak memiliki keberanian untuk menghargai semua ini," ucap manajer itu. Dan setelahnya manajer tersebut pun langsung pamit sebentar untuk memanggil direkturnya. Setelah melihat kepergian manajer itu, Chen Feng pun mulai menatap 2 botol pil miliknya. Aku tidak pernah menyangka jika ternyata pil-pil ini sangatlah mengerikan, padahal aku masih memiliki pil-pil yang lain yang lebih hebat daripada pil ini. Aneh betul orang-orang ini," gumam Chen Feng merasa heran. Hingga tak lama kemudian, manajer itu telah kembali membawa seorang pria yang sama seperti dirinya. "Tuan Muda Feng, perkenalkan ini adalah pemilik rumah lelang Gao milik kami." "Salam kenal Tuan," sapa Chen Feng sopan. "Ya salam kenal juga anak muda, sekarang panggil saja aku Peiyan," ujar pria itu tak kalah ramah. "Oh Tuan Peiyan, ya baiklah," jawab Chen Feng. "Anak muda, apakah benar jika kau ingin menjual semua barang-barang ini?" tanya sang pemilik Peiyan sambil memegang batu-batu spiritual dan 2 botol pil itu. Alangkah terpanahnya dia ketika melihat barang-barang tersebut, bahkan ekspresi wajahnya sampai tak bisa digambarkan dengan kata-kata. "Anak muda, aku benar-benar tidak dapat menghargainya, tapi aku akan membawanya untuk dilelang, karena ketiga barang ini sangatlah menakjubkan, begitu juga dengan harganya yang sangat fantastis. Tenanglah, dari sejak berdirinya rumah lelang ini kamu telah mengedepankan kejujuran, jadi kami tidak akan membohongimu anak muda," ujar pemilik pelelangan itu. Chen Feng yang mendengar perkataan pria itu pun menyunggingkan senyumannya. "Baiklah, tidak apa-apa Tuan, saya percaya kepada Anda, dan saya juga tidak terlalu memikirkannya," jawab Chen Feng santai. Pemilik pelelangan Peiyan yang melihat sikap acuh dari Chen Feng itu pun, mulai berpikir di dalam hatinya. Sebenarnya apa status anak muda ini, sehingga ketiga barang langka dan berharga ini tidak dianggap penting olehnya, di masa depan, jangan sampai aku menyinggungnya, apalagi menjadi musuh untuknya. Tapi, jika dipikir-pikir, kenapa aku tidak bisa melihat ranah yang dia miliki ya? Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir, lebih baik aku menjadikan anak muda ini sebagai temanku, gumam pemilik pelelangan Peiyan di dalam hatinya. "Kalau begitu, Tuan mari ikut saya untuk saya antarkan ke ruangan VIP yang ada di rumah lelang kami," ajak pemilik pelelangan Peiyan sopan. Chen Feng yang mendengar ajakan itu pun merasa aneh di dalam hatinya, mengapa sikap orang ini begitu cepat berubah, pikir Chen Feng. Setelah itu mereka mulai masuk ke dalam rumah, dan tak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah ruangan yang terlihat sangat mewah dan indah. "Ini dia ruangannya Tuan," ucap pemilik pelelangan Peiyan. "Terima kasih Tuan. Iya, tidak perlu sungkan kepadaku Tuan Muda, sudah seharusnya tamu terhormat seperti Anda diberikan ruang sendiri," jelas pemilik pelelangan Peiyan.
Oh ya, dari dalam sini Tuan dapat melihat secara jelas barang-barang yang akan kami lelang. Iya, kau benar Tuan, itu aku terlihat jika para pengunjung sudah mulai ramai berdatangan, kata Chen Feng. Iya, jelas Tuan, hari ini selain barang dari Anda yang akan membuat semua pengunjung terkejut dan pastinya akan menjadi barang-barang berharga mahal, masih ada juga barang yang lainnya yang akan mengikuti acara lelang ini Tuan, di antaranya adalah pedang kelas atas, rompi tingkat atas dan gulungan seni bela diri dari semua penjuru kota yang ada di kerajaan Xuan Yan, jelas pemilik pelelangan Pei Yan. Oh, jadi hanya barang-barang ini saja yang akan dilelang? Tanya Chen Feng. Masih ada lagi, tapi kurang populer Tuan, jelasnya lagi, maaf Tuan Muda, saya tinggal dulu untuk mengecek barang-barang yang akan segera dilelang. Oh iya silakan pemilik pelelangan Pei Yan, jawab Chen Feng tersenyum. Pemilik pelelangan Pei Yan pun pergi meninggalkan Chen Feng yang masih berada di dalam ruangan itu. Lalu Chen Feng pun bergumam berbicara sendiri, aku tidak mengerti apa yang orang itu katakan, bahkan aku tidak mengerti, jika ketiga barang itu berharga atau tidak, aku rasa barang-barang yang ditinggalkan guru di dalam cincin penyimpanan, pasti lebih hebat, namun sayang karena aku belum bisa menggunakannya sebelum aku mencapai level venerable barulah bisa memakainya, gumam Chen Feng. Tak lama kemudian, terdengar suara orang yang mulai membuka acara pelelangan. Oh, ternyata Pak Tua itu pemilik pelelangan Pei Yan, yang akan menjadi guru lelangnya, pantas saja jika dia langsung pergi keluar, kata Chen Feng tersenyum. Dan setelah itu Chen Feng pun terdiam menyaksikan apa yang pria itu lakukan. Ayo tuan-tuan yang hadir di rumah lelang bau milik saya, kita akan memulai lelang ini sekarang juga, dan untuk barang yang kita lelang adalah sepasang manik-manik, dan kegunaan manik ini adalah bisa meningkatkan kekuatan kita satu tingkat di atas ranah yang kita miliki untuk sementara waktu, dan kita akan membukanya dengan harga 100 batu spiritual asli kelas menengah. Para pengunjung langsung memberikan harga dan saling menaikkan harga pun terjadi hingga manik-manik itu terjual dengan harga 400 batu spiritual asli kelas menengah. Bab 18. Chen Feng membeli api hitam. Lanjut ke barang kedua, yang akan dilelangkan, barang keduanya adalah tongkat sakti kelas menengah, harganya mulai dari 300 batu spiritual asli kelas menengah, dan lagi-lagi terjadi lomba menaikkan harga oleh para pengunjung, hingga akhirnya tongkat sakti itu berhasil dijual dengan harga 500 batu spiritual asli kelas menengah. Lalu barang yang ketiga adalah api berwarna hitam pekat yang tidak diketahui tingkatkannya, tapi ini pasti api yang sangat mengerikan, kata juru lelang itu. Kita mulai dengan harga 300 batu spiritual asli kelas menengah, ujarnya. Hingga beberapa kali dilelang tetap saja tidak ada yang mau membeli, juru lelang masih berusaha menjual api itu untuk dilelang, tapi tetap tidak ada yang mau meliriknya, dan para pengunjung mulai berkomentar. Cepat lanjut barang yang lainnya, benar-benar membosankan, teriak para pengunjung. Tapi tidak dengan Chen Feng, dia terus menatap api berwarna hitam itu dengan lama, hingga beberapa detik kemudian dia merasakan sesuatu yang tidak biasa dengan api itu. Di dalam hatinya, ada dorongan yang sangat kuat agar Chen Feng membeli api itu. Apa ini? Perasaan apa ini? Mengapa aku merasa sangat dekat dengan api itu? Tanya Chen Feng bingung. Lalu Chen Feng pun mulai menawar dengan harga 10 batu spiritual asli kelas atas, membuat semua pengunjung kaget mendengar kata-kata penawaran yang keluar dari ruangan yang ditempati oleh Chen Feng. Siapa itu yang bicara? Apa orang itu sudah tidak normal? Dia menghargai api tak berharga itu dengan batu spiritual asli kelas atas, apakah dia orang kaya? Tanya mereka. Yang berhasil membuat riuh orang-orang yang ada di rumah lelang itu, bahkan para keluarga kerajaan Xuan Yan pun terkejut mendengar pernyataan pria tersebut. Siapa orang itu, dan berasal dari mana dia? Kelihatannya dia bukan berasal dari wilayah kerajaan Xuan Yan, gumam beberapa orang dari keluarga besar yang ada di kota Xuan Yan. Mereka adalah keluarga Han, keluarga Mo, keluarga Qin dan keluarga Shen. Beralih ke Chen Feng, akhirnya dia telah berhasil membeli api hitam itu dan langsung diantarkan oleh seorang pria tua masuk ke dalam ruangan yang Chen Feng singgahi. Tuan muda, ini barang yang telah engkau menangkan, ucap pria tua itu. Oh, terima kasih paman, jawab Chen Feng tersenyum ramah. Dan setelah Pak Tua itu pergi, Chen Feng mulai membuka kotak khusus itu, dan tampaklah api hitam yang telah menyala, tapi terlihat sangat lemah.
Api apa ini? Kenapa begitu lemah kekuatannya? Tanya Chen Feng heran. Tapi, kenapa juga hatiku ini ingin sekali memilikinya? Baiklah, aku akan periksa dulu. Kemudian Chen Feng meneteskan sedikit darahnya untuk mengetahui apakah api ini sudah memiliki tuan atau belum, dan ketika ia meneteskan darahnya, api itu langsung melahapnya. Kelihatannya aku harus memasang formasi terlebih dahulu agar aku tidak dimata-matai oleh orang-orang itu, gumam Chen Feng. Lalu Chen Feng pun melemparkan bendera-bendera formasinya, setelah itu barulah ia memeriksa api itu dengan kekuatan jiwanya. Dan ternyata api itu sangatlah cocok dengan kekuatan jiwa Chen Feng, lantas api itu tiba-tiba berfluktuasi. Ada apa dengan api ini? Tanya Chen Feng heran. Api ini kelihatannya memiliki kesadarannya sendiri, ujar Chen Feng di dalam hati. Chen Feng yang sibuk tentang api itu, sudah tidak memperdulikan tentang lelang yang sedang berlangsung. Sedangkan lelang terus berlanjut, sampai tiba di giliran barang-barangnya Chen Feng yang akan segera ditawarkan. Para hadirin yang hadir, kini tibalah kita pada puncak pelelangan barang yang sangat langka di kerajaan Xuan Yan, bahkan bisa dibilang tidak ada di manapun. 3 benda ini akan dijual sekaligus dan 3 benda ini adalah 1 botol pil permajaan tingkat tinggi, dan 1 botol pil pelebur nadi tingkat tinggi, serta batu spiritual merah darah, ucap juru lelang. Yang membuat mereka para pengunjung langsung terkejut ketika mendengarnya. Apa? Teriak mereka. Ketiga barang itu belum pernah ada yang melihatnya di kerajaan Xuan Yan ini. Batu merah darah itu terlihat sangat asli, dengan pancaran energi yang benar-benar kuat. Lalu juru lelang membuka penutup botol pil itu dan alangkah terkejutnya para pengunjung yang ada di tempat lelang itu. Mereka baru menghirupnya tetapi kekuatan mereka sudah serasa melonjak. Benar-benar pil yang mengerikan, ujar para anggota keluarga besar yang ada di rumah lelang. Selanjutnya juru lelang pun mulai melelang 3 benda itu dengan membuka harga mulai dari 10 juta batu spiritual kelas menengah. Kericuhan pun tidak terhindarkan, saat mereka para pengunjung mulai berlomba-lomba memberikan harga yang tinggi. Sedangkan tepat di luar rumah lelang, Yunzi dan beberapa orang masuk ke dalam rumah lelang karena sedang mencari keberadaan ketiga kakaknya. Tuan Putri, sambut pelayan rumah lelang. Apakah kakak-kakakku ada di sini juga? Tanya Yunzi. Oh, pangeran ada di dalam Putri, mari saya antar ke ruangan mereka. Lalu Yunzi pun mengikuti langkah pelayan itu, yang akan mengantarkannya ke ruangan ketiga kakaknya. Ini dia ruangannya Tuan Putri, tunjuk pelayan itu. Terima kasih Paman, ucap Yunzi tersenyum ramah. Setelah itu, Yunzi pun langsung masuk ke dalam, membuat ketiga kakaknya menjadi terkejut. Yunzi, buat apa kau kemari? Tanya kakak pertama. Kak, aku bosan berada di rumah saja, jawab Yunzi manja. Jadi, kenapa kau bisa tahu jika kami ada di sini? Tanya Yunzi kakak kedua. Ketika aku mencari kakak, para pelayan mengatakan kalau kakak ada di rumah lelang Bao, makanya aku langsung menyusul kemari. Yah, gagal dong kami membawa kejutan untukmu, kalau kamu sudah berada di sini, ujar Yunba kakak ketiga. Memangnya apa yang ingin kakak berikan kepadaku? Tanya Yunzi penasaran. Itu, tunjuk Yunzi ke arah 3 barang yang berada di meja pelelangan. Ketiga barang itu akan menjadi hadiah yang akan kami bertiga berikan untukmu adikku Yunzi. Yunzi pun mulai melihat ke arah meja yang terdapat 3 benda yang sangat membuatnya merasa terpesona. Bab 19. Hadiah untuk Putri Yunzi. Yunzi masih menatap lama ke arah 3 barang itu, dan dia pun mulai berkata. Begitu hebatnya aura kekuatan dari ketiga benda itu Kak. Ujar Yunzi tersenyum. Iya, kau benar Dik, tapi bagaimana denganmu, apakah kau senang? Petik 2. Tentu saja aku senang Kak, tapi pasti ketiga benda itu sangat mahal bukan? Tanya Yunzi menatap penasaran. Tentu saja Dik, tapi untuk adik kami tersayang, ketiga kakakmu ini rela menghabiskan tabungan kami untuk kebahagiaanmu Dik, jawab kakak-kakak Yunzi. Yunzi pun terharu mendengarnya, dan dia langsung berhambur memeluk ketiga kakaknya itu. Sedangkan di ruangan lelang, ketiga benda itu masih dilelang dengan harga yang tertinggi, dan saat ini yang memegang harga tertinggi itu adalah putra dari keluarga Han. Dan juru lelang kembali bertanya kepada penawar yang lainnya, yang berani menawar harga lebih tinggi lagi. Bagaimana tuan-tuan, apakah masih ada yang berani menawar di atas 50 juta dari keluarga Han? Tanya juru lelang.
Hening, tidak ada yang menawar dari harga tertinggi tersebut, tapi detik kemudian mereka dikejutkan oleh suara seorang penawar yang berani memberikan harga 2 kali lipat lebih fantastis. 90 juta, teriak Yunba dari atas. Siapa itu yang berani mengambil barang milik keluarga Han? Petik 2. Begitu juga dengan pengunjung yang lainnya, yang merasa ikut penasaran. Siapa itu berani sekali mengambil barang tuan muda ini? Tanya Han Leng, marah kenapa Han Leng? Apakah kau keberatan? Tanya Yunzi yang berhasil membuat semua orang merasa sangat terkejut. Mereka mulai mendongakkan kepala mereka ke atas, dan ternyata orang itu adalah putra dari Kekaisaran Xuanyan. Oh pangeran, ternyata, mana mungkin Han Leng merasa keberatan jika saudara Yunzi lah yang menginginkannya, jawab Han Leng tersenyum. Hingga tak lama kemudian, mata pria itu mulai tertuju menatap ke arah Yunzi. Ternyata ada adik Yunzi juga di sini. Kalau begitu Han Leng ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik Yunzi, ujar Han Leng tersenyum manis. Yunzi yang melihat senyuman itu pun, langsung membuang wajahnya. Tidak perlu, kata Yunzi ketus. Sudah tidak perlu bersikap seperti itu, sekarang bagaimana juru lelang? Apakah bisa disebutkan siapa pemenang dari ketiga benda itu? Tanya Yunba kepada juru lelang. Tentu saja pangeran, karena barang ini telah menjadi milik pangeran, jawab juru lelang tersenyum. Baiklah, karena semua barang yang ditawarkan sudah habis terjual, dengan ini kami umumkan jika acara pelelangan hari ini telah selesai dan ditutup, kata juru lelang lagi. Baik, terima kasih sekali lagi juru lelang, ucap mereka semua para pengunjung. **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 
akhirnya telah selesai juga, dia menjulurkan telunjuknya dan kemudian api hitam pun muncul di ujung tangannya, membuat Chen Feng bergumam sendiri. Mengerikan, benar-benar sangat mengerikan kekuatan api ini, kata Chen Feng. Hingga tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu yang sangat kuat dari arah luar. Tuan muda, panggil suara itu. Chen Feng pun segera menarik bendera formasinya, dan membuka pintu ruangan itu sehingga tak lama pemilik pelelangan Peiyan masuk ke dalam dan memberikan hormat kepada Chen Feng. Tuan muda, selamat Tuan muda, karena ketiga barang Anda sudah laku ditawar, ini 90 juta batu spiritual asli kelas menengah Tuan, ambillah Tuan, ujar Peiyan tersenyum senang. Chen Feng yang mendengar perkataannya itu pun juga ikut tersenyum senang. Tuan Peiyan, ambillah 40 juta batu asli spiritual kelas menengah ini Tuan, sebagai imbalan karena kau sudah membantuku menjualkan ketiga barangku, kata Chen Feng ramah. Tidak Tuan, hamba tidak berhak menerimanya, jawab Tuan Peiyan bergetar. Tuan Peiyan, aku tidak suka berhutang budi kepada orang, jadi aku mohon terimalah 40 juta ini, jawab Chen Feng memaksa. Dan dengan berat hati, pemilik pelelangan Peiyan pun menerimanya, kemudian Chen Feng bertanya kepada Tuan Peiyan. Tuan Peiyan, bolehkah saya bertanya? Kata Chen Feng sambil tersenyum, tentu saja boleh Tuan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya? Petik 2. Apakah Tuan mengenal seorang gadis bernama Yunzi di Kekaisaran Suanyan ini? Petik 2. Tuan Putri Yunzi, siapa yang tidak mengenal beliau Tuan? Dia adalah Tuan Putri yang sangat cantik dan juga berbakat Tuan, jawab Tuan Peiyan memuji. Kalau begitu, di mana aku bisa menemukan dirinya? Petik 2. Sangat kebetulan Tuan, karena saat ini Tuan Putri Yunzi ada di ruangan sebelah sana, tapi jika boleh tahu, ada masalah apa Tuan sehingga mencari Tuan Putri Yunzi? Tanya Peiyan sambil berjalan keluar dari ruangan itu. Diiringi oleh Chen Feng, sambil menjawab pertanyaannya. Aku ingin membayar hutangku kepadanya Tuan. Hutang apa Tuan? Tanyanya terkejut. Tapi Chen Feng tidak menjawab pertanyaan itu, dan fokus berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh pemilik pelelangan Peiyan. Dan setibanya di depan ruangan itu, bertepatan sekali dengan keluarnya ketiga pangeran dan juga Putri Yunzi dari ruangan mereka. Bagaimana adik, kau suka bukan dengan hadiah yang kami berikan untukmu ini? Petik 2. Tentu saja aku suka kakak, jawab Yunzi manja kepada ketiga kakaknya. Dan ketika mereka sudah berada di luar ruangan, Han Leng langsung menyapa mereka berempat. Salam ketiga pangeran, salam juga adik Yunzi, sapanya ramah. Oh, Tuan Muda Leng, ada apa menemui kami? Apakah kau masih tidak senang karena barang yang kau inginkan telah kami rebut?
Tanya Yunzi. Oh tidak pangeran, aku kemari hanya ingin menyapa kalian saja, dan melihat adik Yunzi. Sudah lama kita tidak bertemu kan adik Yunzi? Tanya Han Leng tersenyum menatap Yunzi. Chen Feng yang berada tidak jauh dari mereka pun, melihat Yunzi dan ia ingin menemuinya, tapi karena terlalu ramai ia langsung mengurungkan niatnya, dan berjalan menuruni tangga. Yunzi yang tidak memperdulikan Han Leng mengajak ketiga kakaknya untuk pergi. Kakak, ayo kita pergi dari sini, kata Yunzi. Dan ketika dirinya menoleh ke arah samping, hendak berjalan menuju ke arah tangga, ia pun tidak sengaja melihat ke arah Chen Feng. Itu seperti Chen Feng, gumam Yunzi di dalam hati. Dan perasaannya tiba-tiba saja menjadi sangat gembira ketika melihat pria itu kembali, bahkan tanpa sadar kini Yunzi telah tersenyum manis dengan pipi yang bersemu merah. Ketiga kakaknya yang melihat ada yang aneh dengan Yunzi pun berkata, adik kamu tidak apa-apa. Tanya mereka. Tapi tidak diperdulikan oleh gadis itu, karena Yunzi sudah berlari menuruni tangga sambil memanggil nama Chen Feng. Chen Feng, teriak Yunzi. Chen Feng dan Yunzi bertemu. Chen Feng, teriak Yunzi ketiga kakaknya dan Han Leng yang mendengar Yunzi memanggil nama Chen Feng pun mulai bertanya-tanya. Siapa Chen Feng? Mengapa adik terlihat sangat gembira? Kakak ayo kita lihat adik, ujar Yunzi kepada kakaknya. Sedangkan Chen Feng yang sudah berada di bawah lantai rumah itu pun menoleh karena ia merasa ada suara yang memanggilnya dan ternyata itu adalah Yunzi. Hei Yunzi, sapa Chen Feng ramah. Merasa panggilannya didengar, Yunzi pun berlari ke arah Chen Feng dan tiba-tiba saja langsung memeluknya. Chen Feng terkejut atas perlakuan gadis itu. Hei, ini ramai orang, ucap Chen Feng memperingatkan. Aku tidak peduli, kenapa kau lama sekali datang menemuiku? Tanya Yunzi. Chen Feng yang ditanya seperti itu pun mulai merasa aneh, padahal terakhir bertemu wanita itu, dia mengejar dan ingin membunuh dirinya, tapi sekarang kok jadi begini, pikir Chen Feng di dalam hatinya. Aneh, gumam Chen Feng. Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Tanya Yunzi memasang wajah kecewa. Kan sudah aku bilang, kalau aku ada urusan, jawab Chen Feng jujur. Sedangkan ketiga kakak Yunzi yang telah tiba di lantai bawah pun merasa terkejut saat melihat adiknya memeluk seorang pria yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Begitu juga dengan Han Leng, dia merasa geram melihat adegan pelukan itu. Siapa pria itu? Cari mati, beraninya memeluk wanita yang aku sukai, teriak Han Leng emosi. Chen Feng yang masih dipeluk oleh Yunzi, mulai merasa tidak tenang, karena menyadari jika semua mata orang-orang telah melihat ke arah mereka berdua, dan dia pun berkata kepada Yunzi. Yunzi, lepaskan dulu pelukanmu, ujar Chen Feng memohon. Tidak akan, jawab Yunzi manja. Kalau tidak kau lepaskan, maka aku akan pergi dan tidak mau menemuimu lagi, ancam Chen Feng. Yang berhasil membuat Yunzi langsung melepaskan pelukannya di tubuh Chen Feng. Kau berani meninggalkan aku lagi. Ingat kata-kataku dulu, jika kau akan memberikan nyawamu untukku, apakah kau lupa? Ucap Yunzi mengingatkan Chen Feng. Apa kau tahu, jika hari ini adalah hari ulang tahunku, aku sangat gembira tadi saat memelukmu, sekarang aku jadi emosi dan ingin segera mencabut pedangku, omel Yunzi. Chen Feng yang mendengar itu pun langsung memegang tangan Yunzi untuk membawanya keluar dari rumah lelang. Dan hal itu, tentu saja membuat ketiga kakak Yunzi bertanya-tanya. Hei Yunsa, panggil Yunba, saya pangeran, jawab Yunsa hormat. Apakah kau tahu pria yang bersama Yunzi? Tanya Yunba kembali. Saya juga tidak tahu tuan, tapi yang saya tahu, kami pernah bertemu dengan pria itu di warung makan waktu kami tiba di perbatasan kota kerajaan Suanyan dengan kota Langetuan. Ketika itu Tuan Putri bertemu dengan pria itu, dan kelihatannya Tuan Putri telah menyukainya Tuan Muda, jawab Yunsa menjelaskan. Oh, jadi begitu, kata ketiga kakak Yunzi. Sedangkan di luar rumah pelelangan, saat ini Chen Feng dan Yunzi sudah berada di luar, dan mereka hendak pergi dari tempat itu tapi telah dihadang oleh Han Leng. Adik Yunzi, siapa pria ini? Apakah dia mengganggumu? Biar aku yang memberi pelajaran kepada dia adik Yunzi, kata Han Leng marah. Dan langsung mengeluarkan kekuatannya, Yunzi yang melihat hal itu pun langsung berkata. Han Leng ini bukan urusanmu, menyingkirlah, ucap Yunzi kesal. Tetapi Han Leng tidak mau memperdulikannya, ia terus memadatkan kekuatannya.
Kakak, bagaimana ini? Tanya Yunsi yang sudah melihat mereka bertiga di luar rumah lelang. Tenang saja adik, kita lihat saja apa yang akan dilakukan oleh pria asing itu, jawab Yunma. Yunba pun ikut berkata, ada yang aneh dengan anak itu. Apa itu kakak? Petik 2. Coba kalian lihat ranah anak itu, aku tidak bisa melihat apa ranah dan tingkatannya, ucap Yunba heran. Bersambung.